Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah masuk 2 orang. Tolong Kak James di grup ini diinformasikan. Siap. Oke, Kak James udah upload semua tugas? Sudah aman? Udah aman. Udah ya. Cuma Bu Ani tadi saya udah lihat sih video Bu Ani. Kak James pakai barcode ya. Saya harus cek dulu nih sebentar. Kita cek lagi. Kayaknya sempat aku kirimkan link deh di pesannya itu. Oh, ada. Coba saya Ada sambil ya? cek. Kita coba. Ada ya? 2 titik unggah. Aksi nyata. Produk aksi nyata Kak James mana Kak James? James, oh iya ada di bawah. Oke, ada di bawah di komen ya. Betul di komen.
Oke, sudah. Saya langsung kasih nilai aja nih buat Kak James dan Bu Ani. Biar nggak lupa. Langsung di-spill nilainya, Kak. Siap. Yang pertama ada kriteria menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini saya kasih nilai sangat baik. Kemudian ada timbal balik antar peserta didik. Nah, ini timbal balik berarti umpan balik ya. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, oke. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi. Nah, ini poin-poinnya ada di sini nih untuk apa namanya? Yang pembukaan proses belajar. Nah, pembukaan proses belajarnya seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan? Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Pengembangan konten, menerapkan pengajaran yang efektif. Indikatornya terpenuhi. Umpan balik, menerapkan pengajaran yang efektif, aspek B3. Waktu belajar akademis. Nah, ini menerapkan pengajaran yang efektif. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini udah kita bahas. Penerapan pembelajaran berbasis model. Penutupan proses belajar. Nah, kemudian ada merancang asesmen otentik. Kira-kira di video tadi ada asesmen otentiknya atau seperti apa bentuk asesmen otentiknya? Merancang, kemudian menerapkan asesmen otentik. Nah, oke. Oke, udah ada Kak Gilang masuk bertiga ya. Sepi banget. Seperti lagi nonton bola kayaknya Kak Gilang nih. Udah mulai belum? Tahu dah. Oke, kita sambil mempersiapkan diri untuk menonton, ambil diskusi dulu sebentar ya. Kemungkinan sampai jam 20.30 lah selesai insya Allah. Ada kesulitan nggak Kak James buat video kemarin Kak Gilang, Bu Ani?
Apa ada kendala-kendala teknis di lapangan atau aman semua? Kalau saya sih aman sih Kak. Cuma Aman ya? kendalanya kan kita pengennya bagus gitu kan kalau untuk apa namanya dikirim ke untuk pengerjaan tugas kita kan pengennya yang bagus aja. Biasanya kan kalau Mm-mm. misalkan bagus kita edit-edit dulu gitu, tapi kan mintanya orisinil. Iya Itu aja betul. sih kendalanya. Jadi Tapi kita nggak bisa untuk kita ada-adain. uh, untuk aset Original tanpa sendiri di edit. sekolah, ya gimana Kak James? Original tanpa edit, Kak. Iya betul. Original itu tanpa bumbu tambahan ya, tanpa pemanis buatan. Untuk asetnya aman lah ya, maksudnya aset yang bisa kita kembangkan dalam proses pembelajaran, apakah sudah tergambar gitu kan dalam materi apapun lah istilahnya. Kemudian harapannya isu-isu yang terjadi di sekolah juga kita bisa atasi bersama. Jadi nggak ada lagi yang main bola, yang cowok doang gitu kan. Tapi memang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran yang adil gitu ya. Peserta didik kita bisa mengikuti bersama-sama. Cuma Saya yang ngeliat sih apa videonya. yang kemarin apa namanya tuh dari intinya ya karena mohon maaf Hmm. mungkin karena kita dalam teori PJOK kan kita nggak suka yang bertele-tele kayak ketika Iya, pas praktek oh ternyata tuh di dalam permainan apa namanya tuh PJOK itu kita harus ada yang namanya mengikut sertakan semua gitu kan terus udah gitu nggak iya. ada tuh apa satu-satunya anak tuh bengong atau cuma sambil nunggu doang nah Hmm. di beberapa terakhir apa setelah saya dapat materi seperti itu baru saya terapkan semua ke anak-anak dan anak-anak ternyata euforianya pun beda ketika Iya. diberikan seperti itu jadi mereka punya tanggung jawab sendiri oh jadi kita tuh nggak cuma nunggu doang ya kita nggak cuma apa namanya sekedar eh, abis ini gantian kita abis ini kita yang kayak gimana gitu dan orang-orang Oke. tuh masih kayak gini kak masih masih pada pemikiran lama ngapain sih lu ikut PKG gitu PKG kan isinya cuman gitu-gitu doang kata dia gitu bang saya giniin di dalam hidup itu kita harus terus belajar kan kalau misalkan kita ngajar dapat duit udah gitu doang ya nggak ada tantangannya kalau misalkan kita tahu apa yang kita ajarin bener atau salahnya di situ kuncinya lo ikut Hmm. PKG cuma dia masih di sekolah gua masih ada orang-orang yang tanda kutip gitu yang ikut PKG kata dia mendingan Heeh. gue ikut PPG ya kalau lu bisa ikut dua-duanya kenapa enggak saya gituin karena mereka masih belum bisa tersadar untuk kayak ikut PKG itu kayak mohon maaf ya kayak kayak pembodohan yang Hmm. dibuat oleh publik padahal kan waktu itu Kak Septian sering mengutarakan kalau yang pembodohan itu yang ikut apa namanya tuh ikut seminar yang tidak berdasarkan license dari kepemerintahan yang abal-abal Hmm. kasarannya gitu kan. Tapi itu yang Betul. mereka percaya. Nah, mindsetnya masih pada ke situ sih dan saya punya teman di beberapa kota itu masih seperti itu gitu Kak. Hmm. Iya. Terima kasih Kak Gilang nih udah berbagi nih. Ya, udah ada Pak Wawan, Kak Ilham, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita diskusi aja kakak-kakak. Tadi kayak Kak Gilang udah dibuka sama Kak Gilang sebenarnya. Diskusi aja ya terkait aksi nyata yang sudah kita lakukan dan terkait eh, materi-materi yang udah kita dapat. Tadi salah satunya dari Kak Gilang sudah disampaikan. Ada nggak sih pembeda ketika kita ngajar sebelum kita mengikuti PKG dan setelah kita mengikuti PKG? Meskipun saya yakin kakak-kakak mengajari sudah sangat baik selama ini, gitu ya. Tetapi memang yang awalnya kita nggak tahu istilah-istilah di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, akhirnya kita bisa tahu dan kita bisa memahami benang merah, kemudian penekanan-penekanan pembelajaran, gitu ya.
yang tadinya mungkin memang betul ya, harusnya ketika olahraga juga peserta didik yang perempuan juga diberikan kesempatan untuk beraktivitas meskipun materinya misalkan lebih cenderung ke peserta didik yang laki-laki. Nah, akhirnya membuat kita berpikir gitu, bagaimana nih solusinya, bagaimana nih caranya gitu kan. Yang awalnya sebelumnya biasa-biasa gitu, atau mungkin Bapak, Ibu dan kakak semua sudah punya cara gitu kan. Tapi selama ini tidak dipikirkan sedetail ini gitu. Ketika kita di PKG akhirnya kita disentil lah istilahnya ya, dipantik gitu kan. Dipantik dengan istilah-istilah tersebut. Yang akhirnya kita berusaha untuk bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran yang adil. Selain itu juga harus efektif gitu kan. Simpel sih sebenarnya, kemarin juga kita analisis juga, ternyata ketika dianalisis pembelajaran efektifnya kita banyak apa, termasuk saya terlalu banyak mengkritik anak-anak, bahkan cenderung negatif gitu kan. Kamu begini aja nggak bisa. Nah itu yang akhirnya saya berpikir mungkin kata-kata yang itu yang membuat peserta didik saya akhirnya malas gitu mengikuti pembelajaran saya gitu. Nah semoga harapannya di aksi nyata ini Bapak, Ibu, Kakak semua ada sedikitnya perubahan gitu ya, meskipun nggak signifikan gitu kan, meningkatnya adanya perubahan meskipun sedikit gitu. Tadi yang Kak Gilang sampaikan, masih banyak yang merasa PKG ini apa sih gitu kan, padahal ini adalah proyeknya Kemendikbud gitu, Kemendikbud di menterinya Pak Nadiem. Itu ini adalah proyeknya Kemendikbud dan ini dilaksanakan se-Indonesia. Jadi kalau kakak-kakak melihat di Instagramnya BGP atau di Instagram BGP lah se-Indonesia, itu pasti akan ramai tuh postingan-postingan kegiatan mereka di tatap muka kemarin. Bahkan lebih antusias sih daripada, ya kita juga antusias, cuman yang dari BGP lain yang saya kagetin juga dari daerah-daerah bahkan lebih antusias gitu kan, pesertanya banyak gitu. Kalau kita kan kehitung pesertanya kemarin kelas saya cuma 12 ya. Kelas yang lain kayaknya komplit gitu, 15-15-nya ada gitu. Itu saya merasa ini luar biasa sih Kemdikbud mempersiapkan pelatihan ini se-Indonesia dengan mungkin anggaran yang cukup besar, dan yang disayangkan adalah tadi salah satu contohnya yang di oleh bilang ada orang yang ini apa sih, buat apa sih gitu kan. Jadi seolah-olah ini tadi ya sama aja gitu kan sama pelatihan-pelatihan lain, atau bahkan dianggap membodohkan, atau misalkan intensitas pesertanya kurang begitu antusias gitu. Padahal kita merasakan sendiri antusiasnya seperti apa. Oke, terima kasih Kak Gilang sudah memulai ini. Mungkin ada yang mau berbagi lagi Kakak, silahkan seperti apa. Mungkin ada peserta atau teman rekan-rekan yang menanyakan terkait PKG ini bisa berbagi di sini. Selain Kak Gilang boleh. Silahkan Kak Ilham, silahkan. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semoga kakak-kakak semua sehat selalu. Ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kayak ini kakak saya ingin menjelaskan tentang aksi nyata dalam tahapan awal ya tentang pembuatan video. Nah, kayaknya saya merasa ini banyak materi yang harus saya pangkas dikarenakan waktu durasinya kan cuma 30 menit ya Kak ya. Jadi kayaknya saya tadi membuat konsep, mohon maaf mungkin saya belum mengumpulkan dikarenakan saya masih mencoba dari analisis yang kemarin evaluasi, karena ternyata terlalu sedikit per materinya, karena saya melakukan materinya ada 4 ya dengan bulu tangkis ditambah lagi kendalanya yaitu fasilitas terutama raket.
Sedangkan jumlah siswa saya ya cukup banyak dengan aturan, termasuk sekolah saya termasuk seperti sekolah negeri sih ya 36 ya, tapi siswa saya 33. 36. Ternyata tadi saya coba, aduh ada yang raketnya nggak bawa, sedangkan sekolah punya fasilitas cuma 6 raket, masih tidak mencukupi gitu. Terus saya mencoba melakukan materi, ternyata tidak bisa. Nah, saya minta arahannya nih Kak Septian, apakah boleh dipangkas materi saya hanya cuma 3 aja, terus karena biar menit durasi melakukan aktivitasnya lebih banyak seperti footwork, netting dan juga service gitu, karena ada smashing nih. Dia agak berat menurut saya sih, itu aja sih Kak. Terima kasih mohon arahannya. Oke, terima kasih Kak Ilham. Mungkin kalau untuk dipangkas disesuaikan aja ya. Sesuai keinginan kita boleh-boleh aja, tapi yang terpenting adalah jangan sampai terlihat editannya gitu Kak. Kalau misalkan dipangkas mungkin harusnya sih kemarin pas materi mungkin di pause dan lain sebagainya ya. Yang terpenting ketika dipangkas tuh jangan sampai terlihat editan terlalu inilah gitu ya. Terlalu banyak pemanisnya gitu kan. Atau garamnya gitu. Silahkan aja dipangkas kalau memang terlalu banyak. Diatur aja disesuaikan. Yang penting jangan ada editan embel-embel dan lain sebagainya. Itu aja Kak Ilham mungkin ya. Ada lagi? Kak Ilham Iya, boleh? Kak. Maksudnya dipangkas itu materinya saya hilangkan, smashing. Ya, Karena silahkan. RPP-nya berarti harus, kan RPP kemarin kan saya tuh ada 4. Saya mau pangkas ya udah smashing nggak ada. Itu diperbolehkan. Kayak gitu, Kak. Silahkan, nggak apa-apa. Kak Ilham disesuaikan aja. Disesuaikan. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi kakak? Boleh, Kak Ilham boleh lanjut. Oke, nah mungkin tadi saya sedikit pas live juga, saya mendengar percakapan Kak Gilang ya, perihal masalah kebodohan PKG ya. Nggak tahu kalau saya salah menangkap ya kayak dari teman-temannya Kak Gilang ya, maksud saya gitu. Kalau saya sih berpikir PKG ini ya hanya cuman mengupgrade diri aja sih untuk kita bisa mungkin ya setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Sepandai-pandainya kita sudah punya pengalaman dalam melakukan membuat hasil peserta didik punya prestasi, tapi ternyata yang kita sadari itu kita hanya membentuk atlet, bukan meratakan peserta didik kita yang mungkin yang mengalami kekurangan gitu, kekurangan dalam fisiknya seperti itu. Nah, PKG ini kita diarahkan bahwa yaitu metode pembelajaran atau bahasa-bahasa baru sih yang kita juga sebenarnya butuh juga. Kita harus butuh legitimasi buat penguatan kita ini, bukan guru yang kalau dibilang bukan yang embel-embel maupun kita sudah maupun kita sudah punya ijazah sarjana pendidikan olahraga. Ada yang mungkin kepelatihan dan sebagainya. Tapi kita juga butuh pembaruan juga yang dimana sekarang itu banyak banget orang tua bahkan siswa juga kadang menganggap kita kadang guru A, guru B, guru C mungkin ya, banyak banget sekarang, apalagi banyak banget guru-guru yang dipidanakan karena salah salah statement, salah ucapan. Nah, kalau kita punya legitimasi lagi yaitu PKG, kita bisa unjuk gigi bos, kita itu bukan guru yang embel-embel. Atau mungkin ada juga itu berharap sih mudah-mudahan adanya seperti ini tuh kalau bisa setiap tahun sekali, biar kita itu merasa diri kita punya kartu as untuk bisa mematahkan stigma-stigma orang tua, pandangan anak juga terhadap kita. Seperti itu sih Kak. Jadi kalau teman-teman saya sih kebanyakan mungkin dari kalangan teman saya sih menurutnya ya penyesalannya sih bukan karena bukan menganggap sebelah mata PKG ini, tapi keterbatasan itu Kak, job desk. Dan mungkin Kakak bisa dipahami juga
guru olahraga tuh delegasinya terlalu banyak, Kak. Karena ya otomatis dianggap serba bisa. Ya mungkin kita bisa lihat dari sosial media Instagram, guru olahraga bisa jadi A, bisa jadi guru piket, bisa jadi benerin sound, bisa jadi bikin acara dan sebagainya, cukup padat. Itu sih. Jadi akhirnya banyak teman-teman saya sih, rekan-rekan saya tuh bertanya sama saya, "Am, lu ngapain aja di sana?" Saya bilang, "Banyak hal yang kita pelajari gitu. Gue sebenarnya mau ikut, tapi gue padat A, B, C, D, F, G gitu. Kepala sekolah gue A, B, C, temen gue G. Jadi sangat disayangkan sih. Makanya kemarin saya menyarankan ya sama Kak Septian ya dan juga Kak Ibu Maya ya. Bu Maya bahwa kalau bisa seperti ini, tapi ternyata emang butuh biaya besar untuk Betul. bisa melakukan program itu. Tapi saya harap sih kalau nggak kayak gitu ya udah. Ya akibatnya ya kayak gini, akhirnya banyak teman-teman akhirnya sampai saat ini mohon maaf juga Kak Septian, saya juga semua punya kekurangan, tidak sebenarnya jujur masih belum maksimal. Sebenarnya saya menginginkan benar-benar apa ya, ya benar-benar pengennya fokus dalam kegiatan PKG ini, tapi kita ternyata didelegasikan lagi kegiatan PPG lagi kan. Waduh, habis itu ngajar, waduh kayak kita langsung dibombardir banyak banget apa namanya administrasi. Yang akhirnya ya mau bagaimanapun nggak bisa nih badan kita satu. Ya kita kayak bisa kalau bisa membelah dua, membelah diri. Tapi apapun itu saya nikmatin aja sih setiap proses. Mudah-mudahan tapi saya memblow up-kan bahwa Bapak ini sibuk apa? Banyak anak murid saya bertanya, Pak Ilham kok saya tidak seminggu ini tidak mengajar karena makanya mungkin kita pahami guru olahraga tuh mengasihkan, menyenangkan. Ya, Betul. akhirnya anak-anak bertanya, Pak Ilham kemana? Kita nggak dapat pelajaran PJOK. Oh sibuk, Bapak sibuk PKG, Bapak sibuk untuk merefresh Bapak bahwa ini biar guru. Jadi anak-anak itu, oh Bapak berarti ini ya apa namanya dapat apa kayak SIM ya? Ya, lebih banyak penyampaian anak bahwa jadi anak-anak tuh pas ketemu kita lebih care, apalagi kita juga mengupgrade di sosial media. Wih, Pak Il ada saya bilang kan setiap malam tuh kadang mengupgrade. Waduh, Pak Ila masih sibuk. Banyak anak-anak yang support gitu lah. Sehat selalu. Bahkan wali murid saya juga mensupport saya gitu. Itu sih. Jadi intinya sih apa yang kita lakukan untuk apa ya melegitimasi kita atau menambah portofolio kita untuk kita itu biar tidak bisa dianggap enteng seperti itu ataupun dipidanakan. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih kayaknya nih. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham. Nah, ini pembelajaran udah kita bahas ya di tatap muka. Lagi-lagi kemarin kita udah mencoba menganalisis mempersempit ruang perundungan yang terjadi di sekolah, khususnya apa yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Mungkin tidak sengaja gitu ya. Tapi kita kemarin udah coba ya kan, kita coba bagaimana sih kita memberikan umpan balik yang positif gitu kan. Ini saya lagi berkaca pada diri saya sendiri sebenarnya. Ya, terkadang saya juga seperti itu, masih banyak umpan balik yang bentuknya sifatnya negatif gitu. Yang mungkin menurut saya biasa aja, tapi mungkin untuk peserta didik saya, wah ini nggak bagus nih gitu kan diterimanya gitu. Sehingga mood peserta didik akhirnya dalam proses pembelajaran menurun gitu kan. Nah ini yang apa namanya kita sudah mempelajari ini, baik kita lakukan ataupun tidak kita lakukan itu kembali ke diri kakak-kakak semua yang sudah mendapatkan materi ini yang disampaikan oleh Kak Ilham, Kak Gilang tadi, itu kembali kepada diri kita. Kita sudah mengikuti kegiatan PKG ini, saya rasa ilmunya yang luar biasa sih di sini materinya, bobot materinya cukup tinggi. Tinggal kembali lagi ke kita mau terapkan di sekolah atau tidak gitu aja. Atau mungkin kita mau apa namanya mengikuti gaya-gaya lama yang kata Pak Budi mungkin warisan lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin kakak yang lain ada yang mau berbagi pengalaman terkait aksi nyata, pembelajaran, atau yang lainnya, silahkan. Boleh, Kak James boleh, Kak Casno boleh, santai aja. Silahkan, Kak James. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini share ya, sebenarnya
selama mengikuti PKG ini banyak ilmu yang saya dapatkan, dan satu nilai tambah yaitu menambah juga pertemanan ya. Bisa nambah-nambah teman juga dari beberapa level jenjang. Jadi kita bisa sharing bagaimana cara menghadapi anak-anak SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya dengan karakteristik yang berbeda. Setelah itu melalui PKG juga ada beberapa modul kemarin ya 2.1 sampai 2.5 itu kan ada banyak informasi yang kita dapat. Mungkin penerapan model, terus bagaimana kita mengaktifkan peserta didik yang awalnya mungkin kita lihat jarang, tapi kita mencoba untuk melihat. Benar sih, perubahan itu tidak serta-merta signifikan ya, pasti punya tahapan dan proses. Tidak serta-merta itu kita melakukan kegiatan PKG semuanya berubah, enggak. Itu kan butuh proses juga kan. Habis itu juga ya kebiasaan lama kadang-kadang turun-temurun nih biasa muncul lagi. Tapi kita biasa mencoba melakukan perubahan meskipun perubahannya sedikit-sedikit. Nah, setelah itu bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas menyenangkan itu kadang-kadang ya, jujur ketika saya mengajar itu sebelum mengajar itu sekitar 15 atau 10 menit, 5 sampai 10 menit itu kadang-kadang dengar curhatan dulu, Kak. Jadi bagaimana mereka semalam, terus apa yang mereka dapatkan selama beberapa hari ini, mereka sharing dulu. Baru karena saya tipenya itu mendengarkan dulu baru saya mengucapkan gitu kan. Jadi ketika saya mendengarkan beberapa keluhan mereka, peserta didik maupun sharing-sharingnya, curhat-curhatan pasti jadi ketika saya juga mau membagi waktu saya untuk mau mendengarkan mereka, saya juga pasti kadang-kadang berpikir mereka juga pasti akan mau mendengarkan apa yang kita pengen gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba langsung 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 materi. Pasti mumet ya, apalagi jam kedua, kadang-kadang jam pertama matematika, terus jam kedua langsung PJOK, terus ditambah lagi hari ini kita tes fisik ya, gak ada meraju nanti anak-anak kan. Iya. Kayak gitu. Betul. Bagaimana kita mengikuti ritme hatinya mereka, baru kita masuk kepada materi pembelajaran kita kayak gitu sih. Jadi kayak mau lebih kepada bertukar pikiran. Jadi tidak semata-mata saya ini guru, mereka harus dengarkan dari A sampai Z, nggak seperti itu. Jadi maunya kita juga harus kita menganggap mereka teman juga gitu. Ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi pendidik seperti itu. Itu sih yang saya mau sharing sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak James nih. Ini sudah termasuk ke dalam menggambarkan tindakan pengajaran yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Saya rasa sih ya mungkin gambaran kecil, sebenarnya ada gambaran-gambaran besar yang sering kakak-kakak lakukan yang mungkin hasilnya sungguh luar biasa, menikmati seni dan ritmenya pembelajaran ya, karakteristik anak gitu kan, tadi suasana hatinya juga harus kita ikuti gitu kan. Memang untuk mendapatkan peningkatan dari proses pengajaran yang sebelumnya memang tidak ujuk-ujuk langsung jadi gitu kan, tadi butuh proses dan butuh tahapan. Setidaknya kita punya informasi ini, mungkin bisa kita bagikan ke rekan-rekan yang lain, Kak James dan kakak-kakak yang lain, karena nanti setelah ini kita akan membahas tentang komunitas belajar, tetapi nggak di malam ini ya, nanti di pertemuan berikutnya. Jadi nanti kakak-kakak belajar dulu di LMS, kemudian terkait komunitas belajar, digali informasinya seperti apa, nanti kita baru diskusi. Kalau nggak salah di hari Jumat atau Sabtu gitu. Dan itu 3 jam, lumayan lama. Siap-siap aja Kak Ilham nih, bagi-bagi waktunya ya kakak-kakak yang lain. Oke, yang lain mungkin karena kita malam ini hanya refleksi saja, refleksi terkait aksi nyata, apakah ada kesulitan, ada kendala seperti apa, silahkan, dan boleh berbagi informasi terkait gambaran yang sudah dilakukan. Kak Rizky, Kak Casno boleh, silahkan. Tadi Kak Gilang di awal menarik tuh tadi membuka obrolan ya, luar biasa memang. Jadi meskipun guru yang lain yang tidak mengikuti PKG ini merasa apa sih itu PKG, tapi mereka penasaran juga gitu kan.
sebenarnya penasaran. Cuman memang kuota di Kota Tangerang itu sedikit karena fasilitatornya nggak banyak. Jadi kita ya itu tadi pesertanya juga hanya 90 kalau nggak salah kita menerimanya. Dan kakak informasi nih, kemarin saya sudah mengikuti pelatihan apa namanya? Kinerja di PMM. Ini informasi tambahan aja ya. Nanti sertifikat kita itu bisa masuk ke dalam yang 128 JP ya, pengembangan kompetensinya. Jadi nanti kakak bisa diskusikan sama kepala sekolah bahwa kita ketika udah punya sertifikat ini, dan sertifikat ini di apa namanya? di dibuatnya oleh Kemdikbud langsung gitu, bukan BGP. BGP hanya perantara pelaksana ini. Untuk sertifikatnya langsung dari Kemendikbud. Kalau sekarang berarti apa tuh namanya tuh? Ya, jadi untuk saya pun saya masih menunggu pesertanya nih, karena saya harus masukin pengembangan kompetensi di bulan ini, di bulan Juli sampai Desember periode ini. Masih saya tunggu. Mungkin kakak bisa dibuat nanti diagendakan di bulan Januari sampai Juli. Untuk KJEMS mungkin bisa tuh 128 JP langsung. Satu aja, nggak usah banyak-banyak pengembangan kompetensinya, itu satu. Jadi sertifikat kita udah relevan sama apa namanya pelatihan kepala sekolah atau guru penggerak gitu, karena durasinya 3 bulan. Sesuai apa kemarin saya dapat tuh, ini masih saya cari juga per dirjennya, aturannya, dasarnya itu kalau misalnya pelatihannya 3-6 bulan, minimal 3 bulan itu udah masuk yang 128 JP. Jadi alangkah beruntungnya kita gitu ya ikut pelatihan ini, salah satunya itu. Tuh. Oke, yang lain silahkan kakak-kakak, ada yang mau membagi informasi atau merefleksikan, silahkan Kak Casno. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak senior, guru-guru teman seperjuangan, tadi telat soalnya habis nganter anak dulu ini jajan tadi. Oh iya, mungkin ini bisa dikatakan pertanyaan, iya, solusi iya mungkin. Emang tadi bilang apa itu PKG banyak di sekolahan saya juga, terutama wali kelas ya nanya kan, kegiatan apa sih no kamu tuh sampai 1 minggu di situ katanya tuh, terus di sini ngejum lagi, ngerjain tugas lagi, PKG Bu. Ternyata kan ibu kepala sekolah juga belum memahami ya tentang PKG, karena baru dengar-dengar, apalagi guru-guru yang lain gitu. Akhirnya saya jelasin, nah ya udah kalau begitu ntar awal bulan November bagi ilmunya katanya, disuruh ngisi kompel. Mantap. disuruh ngisi kompel, dan bingung ini kompel yang mau diajarin apa, masa sport education model gitu ya. Tadi rencananya mau itu gitu, sport education model gitu, cuman karena saya kan baru-baru juga ya untuk ngisi model. Biasanya kalau untuk model itu apa sih gitu Kak, ada yang pernah mengisi kombel di sekolahnya masing-masing atau belum gitu? Kalau misalnya sudah, itu teknisnya kayak gimana gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang pengalaman tadi tentang aksi belajar ya, sebenarnya jujur aja aksi belajar yang kemarin itu saya pakai persiapan untuk video Kak, video buat PPG. Iya, sekalian aja dah gitu, untuk persiapan PPG sekalian, jadi nggak ada untuk apa, sport education modelnya gitu, cuman hanya sepintas memberitahukan aja ke siswa ketika berdiskusi, kemudian ada game untuk kebugaran jasmani. Kebetulan kemarin ngambil di videonya itu modulnya tentang kebugaran jasmani gitu. Terus ya pengalaman semenjak apa di video itu anak itu berbeda Pak, jujur berbeda.
dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya mah disuruh baris susah ya, kadang-kadang, "Pak, entar dulu, Pak, boleh ke toilet dulu, Pak, boleh jajan dulu, Pak," gitu. Sekarang Hmm. tok itu 1 jam ya, 75 menit gitu. Hmm. Anak nurut itu dari mulai kelas dibawa ke sini. Mungkin ada, apa ya, kalau saya terapkan setiap hari mungkin lebih enak kayaknya ngajarnya. Iya, lebih Mungkin itu bener. pengalaman saya, iya. Cuman kasihan juga anak ya nggak bisa kemana-mana gitu ketika olahraga. Biasanya kan main game, ya main bola sana gitu. Sekarang mah enggak. Mungkin itu aja pengalaman, saya dan tolong kalau ada yang sudah mengisi Kombel itu, eee, gimana gitu baiknya gitu untuk presentase. Ya, Oke, makasih. terima kasih Ya, Kak Cahno. Oke, silakan ada iya. yang mau menjawab atau mau berbagi dari pertanyaan Kak Casno, boleh. Ketua Kombel boleh, silakan Ketua Kombel. Atau yang lain silakan. Pak Wawan, mungkin Bu Desi, Pak Andi, Pak Budi, silakan. Kak Gilang, Pak Rizky, boleh. Saya absen aja nih Bu satu-satu. Desi biasa ngisi Kombel. Nah, silakan. Atau ketua Kombelnya ada itu, Om James. Ketua Kombelnya siapa, Pak Budi? Om James. Oke. Sebenarnya mah Om Casno, kita sampaikan aja apa yang kita dapat. Contoh kan kayak Siap. penilaian otentik, itu kan bisa disampaikan. Karena orang nggak paham, banyak yang nggak paham tentang penilaian otentik. Terus kayak backward design ya. Desain yang ya. itu penyusunan itu sekarang kebanyakan kan kita nggak usah dipungkiri bahwa kita itu pembelajaran sekarang itu kita banyak copy paste atau banyak download. Tapi pada saat ada pembelajaran ini kita memahami bahwa modul nggak seenak itu gitu kan. Modul bukan cuma ganti nama tapi kita harus tahu tujuannya kan, tadi tujuannya apa, ya kan? Yang pertama kan balik lagi ke tujuan. Sebenarnya ini kan dulu pernah muncul di sini, yang ini cuman kan ada sedikit perbedaan lah di kurikulum yang lain. Tujuan pembelajaran, cuman assessment sekarang naik ke urutan kedua. Terakhir baru kegiatan intinya atau pengajarannya. Kalau dulu kan assessment tetap di akhir, tapi tujuan pembelajaran tetap ada di awal. Tujuan pembelajaran itu kan kita harus tahu target kita atau apa. Sebenarnya banyak yang bisa kita sampaikan. Kita bedanya satu langkah di depan sebenarnya Om Casno dengan teman-teman yang lain. Karena kita duluan gitu aja sebenarnya. Sama pada saat kita mengajar ke anak-anak, kita baca buku duluan buat nge-refresh lagi materi-materi yang ada. Nah, kita sampaikan ke anak besoknya. Bedanya itu. Kita sekarang udah melangkah duluan nih. Makanya sebenarnya PKG ini kan bukan bahasa yang baru. Kan PKG itu peningkatan kinerja sebenarnya, peningkatan kinerja kita. Cuman mungkin ada yang beberapa teman-teman yang notabene belum ikut pernah atau apa. Kan ya gitu dia, kita udah selangkah di depan. Apa yang kita dapat kita bisa sampaikan, nggak harus tapi beda pengimplementasiannya ke guru mapel atau ke guru kelas gitu aja. Nah, kalau di kita kan udah kita lah di olahraga, tapi pada saat kita penyampaian kita buka yang diskusi-diskusi umumnya. Penilaian otentik, apa sih yang harus penilaian otentik? Gitu kan. Kita kan udah belajar di situ. Ya, kita bisa buka terus bedah modul. Kita buka aja bedah modul. Kita kasih materi bedah modul. Begini loh ilmu yang kita dapat, maksudnya bukan berarti kita yang lebih baik, tapi ilmu yang kita dapat selama kita pembelajaran ini yang dapat. Kita sampaikan materi-materi yang kita dapatkan. Sebenarnya itu kalau pengisian materi ya itu dia tadi, kita bedanya satu langkah di depan, itu aja sih, itu aja. Makasih ya. Bu Desi biasanya ngomong ini mah. Ya, yang lain boleh kita ngobrol aja di sini kakak-kakak. Terima kasih Pak Budi sudah memberikan masukan. Boleh yang lain silahkan. Termasuk saya video juga belum nih.
On proses, apalagi Santai. nggak boleh diedit. Jadi kalau nggak boleh diedit, itu harus pengulangan. Apabila kita salah lagi, pengulangan. Kalau diedit kan Nah, kadang-kadang itu. ketahuan, ada jeda, ada apa. Tapi kalau pada saat kita gelindingkan, itu yang harus di tag lagi gitu Nah, kan, pengambilan ulang. Itu sebenarnya. iya Kalau betul menggelinding betul. begitu aja sih, ya bisa aja. Nah, kemarin aja kan mungkin Kasep juga tahu pada saat perubahan modul pertama itu, modul kedua kirim Iya, ulang itu lagi kan? Kenapa? Karena kita itu punya penyakit M ya, Om James ya, iya, malas, betul betul. ya kan? Padahal edit dikit udah kirim. Padahal udah dikasih tahu ini. Cuman itu yang penting lah gua ngumpulin lah itu. Itu kadang-kadang ya kita tidak bisa pungkiri sifat kita manusiawi lah Iya, pada saat penilaian ini yang kayak kemarin. Udahlah tugas ini aja, tugas kemarin tatap muka aja ya kan. Tatap muka kan semua sama pasti. Ini kan? Kenapa? Karena kita buka padahal modul udah lembar kerjanya ya kan, anggap LK yang kemarin iya. hasil itu udah dibawa tapi malas diupload. Padahal kan tinggal foto masukin ke drive, link drive-nya dikirim tambah video pembelajaran yang James bikin ya. Nah, Sebenarnya kan betul. gitu. Tapi kan udahlah apa adanya lah atau ada apanya yang penting jangan ada apanya ya, Om James ya. Oke, Ini oke. kalau Pawan jam segini lagi jikir beliau mah. Lagi jikir ya. Iya, jadi saya buka aja nih ya kakak, ya kan. Tadi kan udah dibahas oleh Pak Budi ya backward design. Nih kita ngingetin lagi di apa namanya guru kelas itu biasanya masih belum paham nih terkait backward design Kak Casno. Bahkan mereka lebih cenderung ke apa namanya modul ajar diferensiasi ya Kak James. Yep. Kebanyakannya pasti ngambilnya pasti diferensiasi. Anggapannya backward design ini susah gitu, sulit. Padahal kan backward design cuma 3 poin, tujuan pembelajaran, terus asesmennya seperti apa, kemudian aktivitasnya gimana gitu kan, supaya tujuannya tercapai dan asesmennya sesuai gitu aja sih. Tapi anggapannya susah, sulit gitu kan. Gitu. Nah, itu mungkin itu bisa kita gali terkait backward design yang pas itu seperti apa gitu. Mungkin itu bisa dibagikan Kak James, Kak Casno di Kombel. Kalau misalkan isi Kombelnya tadi beragam, guru kelas ya kan, guru mapel yang lain, Kombel sekolah lah. Kalau misalkan Kombelnya Kombel gugus atau Kombel PJOK, ya mungkin bisa tuh yang SEM supaya SEM ini bisa diterapkan misalkan di tingkat gugus. Misalkan, atau misalkan diterapkan di masing-masing sekolahnya untuk P5 silahkan gitu. Bisa tuh, kalau misalkan butuh materi nanti saya kirim PowerPoint-nya. Boleh tuh Kang, boleh tuh Iya. Kang. Itu yang paling enak, Iya, lu Kak. tinggal baca lu Iya, udah kemarin background design. diinin Om Casno udah kemarin udah jadi samsak pada saat tatap muka presentasi terus lu salah pilih Iya. kelompok nih. Iya. Siap. Terima kasih Pak Budi. Ini sebenarnya kayak teman-teman mereka sebenarnya banyak yang berbicara. Wah, orang sebenarnya mengakui bahwa bukan buat apa lu belajar tapi enggak. Semua buat apa sih? Gunanya apa? Enggak sebenarnya. Orang-orang yang begitu kan orang-orang yang tidak mau mengupdate ilmu. Tidak mau mengupdate ilmu, tidak mau ini. Kalau kita berbicara, kita harus malu kadang-kadang sama beliau-beliau nih. Kayak Pak Wawan, Pak Andi, Bu Ani yang masih semangat. Kita yang masih muda, anggap aja kita masih muda, kita masih jalan tepat dan memang benar kalau kita lihat kita itu butuh update apapun itu, apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang. Kita kan kadang-kadang harusnya mempunyai rasa malu terhadap beliau-beliau ini. Bentar lagi pensiun tapi masih mau ini. Bukan sekedar tuntutan PMM atau tuntutan kinerja yang harus dicapai, tapi beliau itu masih semangat. Buktinya kan tatap muka masih hadir. Ini masih hadir. Kalau sekedar sertifikat, beliau kan bisa aja komunikasi. Udahlah, gua nggak usah datang atau absen doang atau apa. Tapi kan beliau semangat, beliau dengan ini berusaha untuk mengupdate ilmu-ilmunya. Nah, kalau terkait teman-teman yang berbicara itu ya itulah kemampuan teman-teman yang tidak mampu sebenarnya untuk mencapai itu. Ya kan? Orang olahraga itu di mata teman-teman yang lain itu selalu dianggap sepele gitu.
Lu kalau renang aja semangat, kalau ngajar aja lu kadang-kadang kasih bola selesai. Ya nggak? Emang nggak usah dipungkiri, emang kenyataannya seperti itu. Nggak usah dianggap ini. Kalau ada yang tempat ini, kalau diperbolehkan ngerokok itu sambil ngopi sambil ngerokok ngelihat anak-anak, bener kan? Kita nggak usah pungkiri lah, kita nggak usah bohongi diri kita sendiri. Emang kenyataannya seperti itu. Nah, emang itu warisan-warisan yang tidak terlupakan. Bener nggak? Orang kadang-kadang gue mau pengen, ada yang punya cita-cita pengen jadi guru olahraga karena guru olahraga santai. Ya, iya kan? Iya, ada yang seperti itu. Nah, gue pengen jadi guru olahraga mah santai kan, santai aja kan. Karena kalau kita bicarakan, yang supervisi kita banyak. Coba, bukan kepala sekolah aja, tukang Betul. siomen aja bisa supervisi kita. Guru-guru yang lain supervisi kita. Kenapa? Karena kita di lapangan, di outdoor, semua orang lihat kita. Makanya pada saat kita berbuat salah, benar aja kadang-kadang kita diomongin, apalagi salah. Semua orang pandang kita, semua orang melihat itu. Tapi pada saat kita pembawaan ini, wah asik lu guru olahraga, wah enak. Dan itu bukan rahasia umum lagi, itu bukan ini, dan omongan-omongan itu muncul gitu pada saat kita pembawaannya asik, nggak takut kepanasan di lapang, suasana hidup. Mereka apa ya? Mereka enjoy dengan apa yang kita sampaikan, bisa ketawa-ketawa, bisa ini. Sedangkan di kelas mungkin kita terhalang tembok yang tidak bisa, anak-anak itu tidak bisa mengeksplor dirinya sendiri sebenarnya. Gitu. Kadang-kadang ya kalau kita ya, apalagi dilematisnya kita itu kalau yang untuk tingkat SMK, tingkat STM yang perempuan ini cuma 2, digebrak-gebrak susah. Ayo susah. Anak-anak itu nggak, ceweknya cuma 2 Pak. Ini cuma ini gitu. Bener kan susah kita mau disatuin gimana, materi apa yang harus didapat. Mereka harus gerak, mereka harus bisa ini. Aduh, bilang mau main congkak atau main itu spin trong gitu. Kalau sebenarnya Om Casno pada saat mereka semangat dengan kamera, pasanglah kamera setiap pengajaran gitu kan. Bener. Konten setiap mengajar, biar apa? Biar menarik. Kenapa? Karena punya kebanggaan tersendiri. Lu masuk kamera loh gitu. Ayo serius, jangan bercanda gitu kan. Kan gitu kan, kadang-kadang orang yang ini kan suka nyari-nyari kamera gitu, orang lagi ini aja gitulah, yang kadang-kadang kita nggak bisa sampaikan. Nah, kayak Om Ilham ya, benar nggak? Atau temu sampai banyak yang di ini kan, ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi persaudaraan lah dengan acara begini. Jadi sebenarnya orang-orang yang tidak ikut ini orangnya harusnya menyesal, ya kan? Menyesal. Ilmu lah, bener lah. Itu aja. Oke, yang lain boleh silahkan kakak-kakak yang lain, kita ngobrol ya, kita ngobrol santai nih. Timnas udah main belum nih Kak Casno? Belum kan? Lanjut ya. Belum aman. Oke, silakan. Tadi ada Kak Gilang suaranya. Silakan yang lain boleh berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dilakukan. Lihatlah ke masa depan nih di poin 4 nih kakak-kakak. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan dalam rencana pelaksanaan. Saya rasa sih semuanya sudah ke arah sini ya. Ini refleksinya kakak diingat apa yang kita lakukan, terus bagaimana kita melakukannya seperti apa. Kemudian evaluasinya seperti apa. Ini mungkin ini gambaran refleksi yang sering kita bahas nih di modul 1.1 sampai sekarang. What, so what, dan know what. Boleh Pak Wan mau berbagi pengalaman, Pak Wan silahkan. Kalau udah selesai zikirnya. Nah ini dia nih. Wah, lagi zikir masih. Lagi wirid. Lagi wirid.
Aduh, ini Bu Desi diam aja nih Bu Desi nih. Oke, ada kendala atau tidak terkait video? Boleh kita sama-sama. Ini tadi kata Pak Budi selangkah lebih maju katanya kan kita nih di PKG ini. Saya rasa sih bukan cuma selangkah nih, banyak langkah nih ya. Karena pembelajaran kita luar biasa. Pembelajaran kita mandiri lewat tatap maya, kemudian tatap muka. Pelatihan mana yang ada tiga-tiganya kayak gitu Pak Budi? Iya, sebenarnya nggak jauh beda lah kita dengan guru penggerak lah sebenarnya, Betul. ya kan, guru penggerak. Cuman bedanya kalau guru penggerak ada reward yang lain, kalau kita ya Nah, rewardnya ilmu aja. spesialnya. Rewardnya ilmu aja. Tuh sama aja. Bedanya kita kan kesempatan di guru penggerak agak terbatas lah, apalagi dengan kondisi yang ada sekarang ya kan ya. Kondisi yang ada sekarang kuota terbatas, terpenuhi pada saat masuk daftar tahun sekarang kan nggak bisa untuk tingkat ini. Ya iseng berhadiah sih sebenarnya, kemarin sempat ngeklik doang, tahunya nggak bisa. Gitu. Pak Wawan nih habis jalan-jalan dari Sentul kayaknya nih Pak Wawan nih. Suaranya nggak ada nih. Nggak ada suaranya katanya, soundnya Jadi atau mikrofonnya. Jadi emang ilmu-ilmu yang kita dapat tuh banyak sebenarnya. Atau sistem blended begini kan jarang sistem blended begini, apalagi yang notabene materi-materinya lumayan lah. Materi saya juga jujur aja banyak updatean terbaru lah, maksudnya nge-refresh lagi ilmu-ilmu yang dulu yang kita dapat. Yang ini ada beberapa materi-materi yang sebenarnya sama, cuman ada perbaharuan, ada perubahan komposisi, ada ini. Dan dengan kondisi yang ada sekarang aja bisa aja kan besok lusa kita ada updatean baru terkait kurikulum. Iya kan kita nggak ngerti, tinggal kiblatnya kita kemana gitu kan. Nah sekarang dengan kondisi sekarang dibebasin, anak-anak dibebasin, masalahnya yang kadang-kadang kita ini kan pembebasan itu merdeka itu memang merdeka anak-anaknya, bukan merdeka untuk pembelajaran, tapi merdeka dengan kondisi yang ada gitu. Makanya yang penting sekarang kondisi sekarang itu kan rata-rata yang penting gue punya ijazah, yang penting gue ini, tapi hal-hal yang lain nggak dipikirkan, nggak diinikan gitu. Banyak jadi share-sharean yang anak nggak bisa ngitung lah, anak nggak ngerti inilah gitu kan. Sekarang kita dengarkan banyak yang ini di medsos, di apa, saya bilang ini anak bener apa bohongan apa konten doang gitu, masa sih sampai 10/5 aja nggak ngerti, sampai aduh ya kan apa konten-konten yang hanya sekedar buat konten lah, seru-seruan aja, buat apa emang kenyataannya sampai nggak ngerti Pancasila lah, nggak ngerti apalah dulu. Nah itu dia kondisi yang ada sekarang gitu. Makanya dengan penerapannya aja mungkin yang kadang-kadang penyalahan arti. Kita kebentak nggak boleh, bilang ini nggak boleh, padahal kadang-kadang ada hal yang harus tarik ulur gitu di dalam ini ya. Di rumah aja kita nggak bisa ngelosin anak begitu aja, nggak bisa gitu. Tapi saat kita di sekolah berbenturan, sekolah punya aturan, di atas ada aturan lain. Sekarang mah tiba-tiba ada laporan polisi, ada inilah, saya bilang gimana lagi. Makanya kan sekarang kebanyakan kumasia gitu bahasa Inggris nama. Bener kan, daripada beresiko, daripada kita ngasih ini kan banyak karena itu sindiran-sindiran. Udahlah mau ngapain terserah lu, mau bisa. Yang lagi viral ya itu ya. Seperti itu gitu sekarang itu. Kenapa ada rasa takut gitu, ada rasa ragu. Kamera sekarang, dulu kan nggak ada handphone, nggak ada yang mendokumentasikan. Sekarang handphone anak-anak mau kita teriak, mau kita ngomel-ngomel aja, tengok kanan kiri ada kamera gak yang nyala, ada apa yang nyala. Aduh, ya Pawan ya. Yang ngomong, ada gak saya? Ada suaranya Pak Wawan. Aman. Oh tadi nggak bisa ya? Baru pakai headset saya. Ada.
Nah, aman lah Pawan. Kalau Pawan ini kangen sama Pawan tuh Kangen sebenarnya. kopi. Kemarin ketemu di ini diajak kopi, gilang Pawan. Kemarin Lama tuh saya ketemu sama Pawan tuh di Cobra tuh. kopi di mobil Di- tuh banyak. Ketemu waktu P5 ya Iya. Pawan ya? P5 tingkat kota Iya. ya? Di Yonkap. Cuman cari Pawan ngawal anak-anak. Tapi Cobra. Cobra di situ sengaja katanya Pawan kenapa nggak di Cobra, nggak di 203 biar orang dinas dapat Ya, transport. bener. Kacau. Jadi Pawan aja pakai SPPD bisa gitu. Saya bikin tadi nyusul PPD-nya tadi Saya mau nggak bikin Pawan. udah kebanyakan duit Cobra. Lain kebanyakan duit Pawan. lo bating Iya. proses. Lieur, lo bating proses. SPPD geus sabar hijau geus anger we teu dibayar-bayar keur naon we. Ngawal nggak subarudaknya orang karunya. Kayaknya kan kadang-kadang orang-orang nggak berpikir Malah gitu, anak-anak pengen minum, pengen apa. hausnya minta minum. Jujur Minum minta makan anak-anak. keringan kemarin seru-seruan aja nih. Cuman yang saya nggak lihat Bu Desi dari SMK 2 nggak ada. Ada. Di sekolahannya ada. Nggak di sekolahan ada Pawan. Sekolahannya. Nama Pak Adi. Lihat dong James mau bikin lagu katanya buat kita di malam Rabu ini ya James ya. Itu saya nggak ada ya yang tugas-tugas. Nggak dikulin saya mau kemana tahu. Kebanyakan milih. Loba teh berkas, loba teh ngeprint rapot eta teh. Geus kabagikeun ka orang tua murid. Saya ngajar 2 minggu kemarin ke Sukabumi, terus sekarang nih ada kegiatan senam sama masjid tuh ini apa ada open senam besok. Iya. Udah Senam 3. ya sekarang ya. Iya. Jadi itu tadi bikin video karena didesek-desek sama rumah Bu Desi yang penting bikin aja bikin anaknya yang itu nggak ngerti video dia bikin video ya jadi biasa ngedit kata saya tolong bantu video dia udah video posisinya di skip ada foto saya aja aduh kata saya main skip dulu atuh buntung itu video saya kata saya ya Pak itu mana ya kan saya nggak mungkin saya nggak bisa ya daripada ya kalau ada kesempatan diulang kali kalau ya udah itu aja yang penting tujuannya mungkin ke arah sana lah yang diperintahkan ini masalah refleksi ya sebenarnya guru pejokang dari dulu juga dihujat dari sekolah saya sekolah oncom sekolah gak pakai otak tapi sebenarnya banyak kita levelnya di atas guru yang lain dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, guru olahraga jagoan. Ayo, ada yang ini latih itu orang lain beli motor, guru olahraga beli. Tuh, makanya ya ada renang, apalagi yang semakin iri lah dari dulu aja iri. Basah, cina basah, basah. Ngaran di kolam mah basah kabehnya pokoknya. Amun di iya kapoe tak kare. Iya. Mengenai ini ya pelatihan ini sebenarnya ya banyak yang penonton baru karena memang sudah lama tidak dibuka detail-detailnya kan kalau jadi dari semua sisi dari segi psikologi, materi pelajaran, ruang, fasilitas semuanya dibahas. Kalau dulu cuma yang penting yang anak itu bugar ya jangan SP mau apa mau bola mau lari yang penting kesegaran jasmaninya terjamin bagus yang dulu kalau sekarang kan lain ada keterampilannya bisa sosialnya keterampilan bermain seperti yang saya butuhkan bermain sehingga nanti ada dia bukan
masanya tuh bakal kepake, dia paham udah dari awal, jadi tidak kaget lagi gitu. Terus untuk pasti kan tidak memotornya di rubrik, bisa secara otomatis itu langsung dibawakan lah di tempat kamu juga bisa, yang penting tepat sasaran. Kalau yang si A dibawanya begini, masa di sana masih B yang begini kan langsung kelihatan. Nah, yang permasalahan tuh guru olahraga yang lama ya, itu jarang absen. Sehingga itu kelemahan tuh nggak diketahui sama orang-orang yang lain. Sehingga orang yang nggak masuk dibalikannya itu. Katanya orangnya luar lama kok ada nilai. Nah itu sebenarnya harus hati-hati bagi guru yang baru. Kalau yang lama memang sudah paham itu. Jadi ketika diminta nilai hati-hati. Soalnya orang udah meninggal kan. Aduh, kalian malu-maluin aja ini temen karena suka begitu ya. Itu ke apa kelemahannya olahraga mungkinnya itu. Dan teman-teman yang apa namanya apa sih kan gitu-gitu aja ya. Istri saya pertama kan ngomong bicara dulu mengajar kan gitu-gitu aja udah. Ternyata setelah banyak dipelajari, oh ini semakin apa namanya banyak segi yang harus kita ketik dan harus dimakan untuk supaya anak itu terampil, kemudian ngerti tentang olahraga, tentang kesehatan, tentang kebugaran. Ya, dulu kan anak nggak tahu, yang penting dia basket, dribble, kita dribble, kan bisa ke bola kecil, basket, nilai, udah sebatas itu. Ini kan sekarang lain. Saya juga sekarang lebih perhatikan anak yang lemah. Tadi aja pada saat praktek, tapi nggak kelihatan karena videonya jauh. Jadi saya tarik yang bisa sama sekali ya. Dribble kan dia dipukul kalau dribble yang enggak. Bolanya kalau lebih jauh. Ditarik, diajarin gitu di saat itu juga. Kemudian titip pesan ke temannya, kalau ada teman kamu yang tidak bisa sekali, langsung tarik kata saya. Tarik terus diajar. Nah, tadi ada yang ini yang keluar, ngapain kamu itu di situ? Ini kan suruh bapak ajarin. Oh iya ya, lupa kata saya. Jadi diajarin itu juga oleh dia yang merasa. Intinya dibanding dengan lain yang tidak terlibat itu jauh sekali berbeda dengan yang ikut pelatihan. Kemudian orang kan melihatnya siswanya aja. Siswa, jadi nggak usah itu apa namanya cuekin aja yang begitu. Memang orang yang malas, kata Pak Budi juga yang begitu, yang tidak punya. Iya, yang penting kan Pak Budi ya. Iya, aja sekali. Pokoknya Pak Wan, the show must go on. Kalau saya dari dulu memang ditanam tanggung jawab ya. Maksudnya tanggung jawab itu tidak bisa begitu aja. Ini benar main. Walaupun tetap harus diatur, terus kita di belakangnya anak sudah jadi di apa wasit. Kita ngeliatin kalau ada salah, ada apa baru dibantu. Paling itu kalau malas. Kalau saya jadi filmnya bola lah. Kemana? Berkata, saya mendingan dikasih bola, besarnya nggak ada. Bakal acak-acak. Mendingan udah tuh aja dikasih tugas gitu. Acak-acakan. Jadi semalas-malasnya gitu. Itu udah main. Tapi dilihat tetap anak disuruh jadi wasit sekolah dulu di SMK, udah angka SMK mah. Yang penting dia moodnya ke sama gurunya, tertarik, dia mau semangat gitu, mau kerja, mau belajar. Kalau nggak disukai ya guru orang juga tetap aja. Anak tuh udah males kan. Tapi kalau gurunya sukai itu. Dan anak juga melihat anak itu kadang-kadang saya sering gini kalau lewat anak-anak, Pak, kok nggak diajarin bapak? Kan apa aja kalau kata saya sama guru olahraga. Pas saya nggak ada bapak ya, kata saya entah
kamu udah kelas 9 saya biarin, padahal lu sampai enggak harus lewat. Ya seperti ini intinya, kalau ada apa-apa dari program ini, wah itu mah terlalu ya, karena memang yang udah tua mengajar lama, sekali lagi jadi PK ini melihat mengajar itu dari semua sudut pandang, dari itu, dari keterampilan, dari mental, dari komunikasi, dari sosial, dimasuk di dalam pembelajaran. Banyak ini, banyak keuntungan terhadap anak. Jadi anak pengalaman jadi banyak. Tidaknya bisa mas bagus, tidak begitu. Bisa menghargai temennya, yang bisa kemudian kerjasama. Ya itulah. Jadi diajarkan gimana dia nanti di dalam masyarakat gitu. Kalau menurut saya, setuju nggak Pak Budi? Kalau nggak setuju jangan. Setuju atuh, setuju. Harus setuju lah udah. Pokoknya bala ke kuliah ya. Nah. Dulu waktu kuliah, saya kan kuliah renang waktu itu numpang masih di ITB. Dulu mungkin zaman Pawan di Sentrum atau di mana ya. Kalau saya di ITB dulu Pawan numpang. Saya sering ketemu sama anak-anak ITB. Ya, kalau suka diledekin tuh guru olahraga mau jurusan olahraga IPOK katanya. IPOK menunjuknya ke sini nih, ke otot gitu. Kalau gua mau ini Iya. Iya. Ya benar kan Pawan ya? Bener. Dia menganggap orang olahraga itu selalu mengenalkan otot. Padahal sekarang udah lain. Dalam ilmu kepelatihan ini sport science udah mulai berlaku. Coba kalau kita guru olahraga atau misalkan pelaku olahraga nggak tahu teknologi atau ini udah ketinggalan sama orang-orang mana lah di Eropa ini kan sport science sekarang udah emang luar biasa. Makanya itu kadang-kadang guru olahraga itu dianggap nggak pakai otak, nggak ada otot tungkul gitu, cuman otot Tapi aja dibutuhkan. Iya, Tapi dicari. tapi butuh. Ya kayak James kan dibutuhkan untuk minimal lah buat curhat ya James ya. Benar. Parah. Iya kan, maksudnya ya yang kita lakukan itu ya, yang penting mah kita melakukan yang terbaik buat diri kita lah, ya kan? Jadi fanatik lo ya. Bersyukur berimbas pada yang lainnya, benar nggak, Pak Wan ya? Iya, daripada menafik kita dibutuhkan. Iya benar emang. Kenyataan pada saat anak tidak bisa dikondisikan di lapangan, pada guru olahraga dicari. Iya. Anak-anak sulit, tapi guru olahraga cukup teriakan sekali aja, anak udah bisa kumpul. Gitu. Kalau dia mau betul berteriak butuh ini ya urusan di lapangan jangan dibilang inilah guru olahraga jagonya, mengkondisian apa segala macam. Apalagi hal-hal yang notabene kalau misalkan di SMK, di SMA atau di SMP kenakalan itu yang pertama penanganan itu pasti ke guru olahraga. Ada yang sakit yang dicari guru olahraga dulu. Benar, bukan bohong kan Pawan ya. Ada yang pingsan, guru olahraga yang dicari. Ada yang kesurupan kadang-kadang guru olahraga. Padahal tukang rukiah lain ya Pawan ya. Gitu kan kadang-kadang. Tapi dicari tetap kan ya ini. Itu dirasakan begitu di lapangan gitu atau di sekolah walaupun banyak diomongin banyak ngomonglah enak guru olahraga mah ada renang ada apa cuman yang penting kan kita bisa mempertanggungjawabkan itu aja kadang-kadang kan teman-teman ada yang cuma ngomong doang ini saya mah gampang sih kalau anak-anak ini saya bilang kalau bercandanya saya gitu Pawan kan wah kan guru olahraga mau modal fluid bahasa kan saya cuma sampaikan begini makanya gue masuk fakultas olahraga karena gue tahu enak kenapa lu nggak nyoba kenapa lu masuk matematik saya gituin aja bercandanya ya kan udah tahu lu enak dari awal gituin kenapa lu masuk ke jurusan lain kenapa nggak masuk ke olahraga begituin sama saya Pawan bercandanya gitu kan biar dia juga paham lu nggak semudah itu di olahraga gitu. Iya betul.
taunya guru olahraga begitu. Pada saat lu dikasih ilmu PAL, dikasih ilmu anatomi tubuh, dikasih ini, semuanya juga mengek atau Pawan, benar nggak? Iyalah, kita menghindar hitungan. Ada tes pengukuran, ada statistik sama kan, di mana-mana pasti ada tes pengukuran. Itu begini, biomekanika kan, biomekanika ada hukum Newtonnya, ada apanya. Betul. Itu semua bergantung. Makanya orang nggak berpikir di situ. Taunya olahraga tuh praktek dan praktek. Pada saat kita masuk di situ, lu coba sampai lu kasarnya di ilmu PAL kita ngetes darah golongan darah aja kita diajarkan. Iya kan? Kalau di ilmu PAL. Jadi jangan sekedar guru olahraga cuman titah lari, push up, itu kan, tapi ada ilmu-ilmu yang struktur anatomi aja kan kita harus ini ilmu. Kalau sampai otot, jenis-jenis otot, tulang, apa segala macam kan ini sampai kedalaman-dalamannya, maksudnya jantung, ginjal, apa segala macam itu masuk di ilmu PAL gitu. Dan mereka posisi itu mereka telepon tuh dari atas sampai bawah, baru lulus saya. Dari atas sampai bawah rangka disediain mandi buah, waduh. Oh iya. Iya, mereka itu nggak paham ke situ. Ini kan nggak paham tentang isi-isi di pembelajaran di olahraga yang sebenarnya gitu. Ya karena ngeliat tuh sisi luarnya, sisi luar enak kata dia. Padahal mau ngajar juga nyariin alat seperti alat cek di pilihan mengajar itu pacar saya nyari bola bolanya cuma satu, yang satunya kagak dicariin dulu. Nggak seperti itu. Kalau yang teori kan ngajar tinggal aja ke kelas udah bagus. Kalau kita kan kalau ngajar basket nyari bola basket, bola kecil nyari bola kecil, nyari apa ke tempat estafet, kalau cek ke ini barang yang lain. Kalau ya SMP mungkin, kalau SD kan sedikit mungkin masih bisa diatasi. Kalau SMP sama ya lain yang nggak punya gudang juga sering nyari ini tuh sampai hampir 10 menit nyari barang karena tempatnya kecil, barangnya banyak. Udah tiba-tiba saya lihat ada 20 biji hancur semua. Saya nyari lagi hancur semua 20 biji. Ketiban tuh apa ketiban tahu itulah. Itu itu kan diajarkan untuk menggunakan ruang keterkaitan ini kan diajarkan hal-hal seperti itu. Iya, betul Pak Wan ya. Kita mah harus bisa memodifikasi pembelajaran itu yang nggak mereka ini kan. Pada saat fasilitas tidak mendukung, ya sarana dan prasarana peralatan, kita harus memodif, kita harus berpikir, waduh ngajar ini tapi harus sampai, tapi dengan kondisi yang ada sekarang kan repot itu. Misalkan bola satu, ini satu, bagaimana cara memodifikasinya biar semua aktif kan gitu. Ya. Kalau mereka mau bawa buku, buka misalkan ya, tinggal presentasi, buka PowerPoint dan sebagainya. Apalagi sekarang nggak mau ribet, kasih kuis, nggak mau ini kasih ini. Nah, sebenarnya kan kayak kita berbagi, kayak berbagi, kerjakan tugas kelompok. Mereka kan tinggal kasih tugas, pakai misalkan Google Doc atau apalah banyak ya. Nah, sekarang itu bisa berini spreadsheet lah dan sebagainya, bisa dikerjakan bareng-bareng per kelompok kita bagi. Nah sekarang kita mau dibagiin begitu, dia makan tinggal monitor doang, masuk duduk manis aja selesai. Nah kita coba bagi kelompok, tiba-tiba yang ngagwak banyak Pawan ya. Kalau kita nggak ngawasin ya itu PR kita yang selama ini kita ini kan gitu ya. Walaupun ya panas udah jelas lah, kita berhadapan dengan panas terik matahari, hujan kita kadang-kadang was-was, anak-anak pengen main, anak-anak pengen ini. Apalagi sekarang saya itu sekarang itu setiap ngajar itu 2 kelas. Jadi karena apa? Karena mengajar biar tidak mengejar panasnya. Sekarang kan panasnya luar biasa. Jadi bagaimana caranya sampai istirahat udah selesai, nggak ada. Karena kita nggak ada kelas siang. Kita pernah coba, saya pernah coba dari jam 2. Saya bilang protes anak-anak. Saya sampaikan kurikulum. Udah tarik lagi ke awal, kita 2 jam. Satu sekali ngajar 2 kelas. Udah puyeng tuh Pawan. Berciga naon ya gitu kan.
Apalagi misalkan 2 guru, berarti 4 kelas di lapangan. Udah bingung. Iya kan? Untung SMK 4 agak luasan lah dikit ya, agak luasan. SMK 4 agak luasan dikit, jadi bisa memodifikasinya bagian di track Ya sebagian luas. Pancasila yang satu komplek 3 berebut tuh ya saya. Ya kan? Satu Gitu. komplek 3 Iya, sekolah kalau kita berebut. Saya Iya, lihat satunya begini sama teman ngajar perang asal atletik. Nah ini gitu jadi biar ada bentrok. Saya senang dulu jadi dibagi-bagi biar semua jalan. Kalau samaan bola semuanya, aduh. udah lapangan satu ya bola cuma seadanya. Kalau saya dulu makin itu ya modifikasi. Kalau tolak peluru saya bola diisi pasir. Terus cakram selang di pasir saya. Kalau bisa apa buat estafet, nah itu bekas gagang sapu saya potong-potong. Untuk loncat ya itu ya loncat paralon, saya beli paralon dibentuk gawang kecil. Banyak dulu saya bikinan seperti itu. Yang lagi miskin. Kalau sekarang tinggal beli banyak. Sekolahnya ada duit beli. Kalau dulu kok benar mikir kan, bolanya mikirin medianya ya lawan ya. Iya. Media-medianya. Dan sebenarnya itu media-media itu kalau untuk buat kita mah dapat kredit poin sebenarnya. Iya. Iya. Guru olahraga mah sebenarnya banyak yang bisa di asal kertas dibungkusin aja jadi bahan ini. Terus tali rapnya aja kita bisa buat media gitu. Emang kalau kita naik pangkat kan butuh poin-poin itu. Dan itu ada kredit poin ya gitu. Angka kredit ya. Kredit itu dapat lah daripada kita bikin sekarang emang lebih mudah kita membuat PTK ya ini tindakan kelas itu lebih mudah lah sekarang itu nggak kayak dulu itu teman-teman guru itu mentok di 4A aja kenapa karena mentok di PTK-nya kan diinin tarik nggak lolos sekarang mah ngeglinding teman saya aja udah ada yang 4C kawan saya bilang buset biasa 4C ini pensiun kapan rata-rata kan teman-teman dulu itu di guru-guru itu pensiun 4B karena naik pangkat itu ya 4B itu karena pas pensiun aja gitu penghargaan untuk pensiun selamanya kan 4A aja ngejejer puluhan tahun sampai berapa puluh sekarang emang agak direnggangkan ya emang nggak inilah teman-teman itu udah berbuat apa pengabdian aja sekarang kan dipilih penghargaan Satya Lencana ya Pak Wan ya ada yang ini susah teman-teman kadang-kadang dan skala ukurnya guru kan udah dapat sertifikasi selama guru sudah dapat sertifikasi dia bilang emang semua orang teman-teman itu semua dapat sertifikasi kan enggak dia bilang mereka teman-teman itu S1 loh maaf nih saya bilang yang kerja di pabrik UMR-nya udah 4 juta lebih teman-teman S1 ada yang masih digaji di bawah 2 juta di bawah 1 juta malah masih ada segitu coba bentuk penghargaannya seperti apa tuntutannya mereka membuat produk cuman gagal produknya tidak bisa dipakai tapi pada saat teman-teman guru membuat produk gagal manusia hancur gitu masa depan Indonesia hancur kenapa karena produknya bukan produk barang mati gitu ini benda hidup ini yang diarahkan ini dan itu harus patutnya butuh penghargaan gitu butuh apa dan sertifikasi kan maaf luar biasa sulitnya didapat oleh teman-teman ada yang puluhan tahun masih nunggu giliran PPG yang alhamdulillah yang teman-teman banyak yang sekarang udah mulai bergiliran kan luar biasa itu tuh zaman dari keluar undang-undang itu ya Pak Wan ya sampai portofolio sampai PLPG dan sebagainya sampai sekarang PPG dengan berapa fase yang harus dicapai itu begitu kadang-kadang dihajar dengan pada saat ujian nasionalnya ini KKM harus sekian ini mentok kadang-kadang pengulangan guru-guru itu
untuk mencapai haknya gitu sebagai guru profesional. Usia udah 50 tahun masih belum sertifikasi kan, coba pengabdian ngajar berapa puluh tahun. Tapi masih aja dipersulit, masih aja diiniin. Kan saya bilang, tapi pada saat ngomong, guru kan udah dapat sertifikasi. Guru udah, apa kalau kita berbicara fungsional, kita itu pegawai fungsional kalau di kepegawaian. Dan pegawai fungsional kalau secara ini itu tunjangannya harusnya lebih besar daripada struktural. Kenapa? Betul. Karena dia langsung pelaksana di lapangan, dia harus menghadapi ini. Kalau struktural administrasi gitu. Tapi pada saat dia orang pengawas kayak fungsional itu harusnya di dalam, makanya kan di luar negeri fungsional itu lebih besar. Kenapa? Karena yang kerja apa yang dikeluarkan, apa yang dilakukan itu apa? Sekarang gini lah, teman-teman, coba kita buka ini aja, kita berbagi aja. Masuk ke dinas. Ini kan jam 7 apel. Datang kita ke sana pagi-pagi. Udah beres apel pada sarapan. Iya kan? Ini kan itu normatif loh dilakukan, dan itu selalu terjadi seperti itu. Paling 1-2 yang hadir di situ. Kita masuk lagi sarapan dulu, makan dulu apa, terus pulang siangnya istirahat siang. Coba efektif mereka itu berapa? Coba dalam kerja kalau kita berbicara realnya ya, dan itu emang bukan rahasia umum. Coba kita ke dinas-dinas, begitu adanya. Gitu ya, kita udah jungkir balik memperbaiki, walaupun mungkin nggak sehebat perjuangan-perjuangan yang di wilayah-wilayah. Kita itu masih dengan kondisi yang ada gitu, deket lah ke. Tapi dibandingkan dengan ini, saya kadang-kadang nanya ke teman-teman yang di swasta, teman-teman yang di mungkin swasta yang bagus mah gaji bisa mencapai ini, lumayan lah. Tapi kalau yang di ini, coba produk, saya bilang benerin produk itu aja, dia bisa ada lemburan. Kita aja kalau yang di swasta nih, kalau yang guru-guru teman-teman kita di swasta, dia dapat ada apalagi yang gratis, ya kan? Mungut A, B, C nggak boleh, ya kan? Tambahan segitu-gitunya anggaran itu, mau dari mana? Sertifikasi belum. Iya. Ini gaji hitungan jam, murid terbatas. Kan makanya udah ala kadarnya aja sebenarnya. Tapi tuntutan banyak, salah dikit yang ngomelin banyak. Pimpinan dinas, bener pimpinan dinas macam kesalahan dikit apa segala macam. Tuntutannya banyak. Sekarang kita harus bergelut dengan administrasi, bergelut dengan ini. Karena makanya kan jadi sindiran-sindiran yang banyak sekarang. Teman-teman di swasta saya tanya 1 juta, astagfirullahaladzim, saya bilang 1 juta. Dan itu pernah jadi pengalaman saya sih, tapi lama. Anda tanya pegawai pabrik udah 2 juta, udah 3 juta. Dulu kan nggak mau orang jadi guru atau orang nggak mau pegawai pabrik aja, gedean pegawai pabrik. Sekarang ayo coba pegawai pabrik, motornya keren-keren loh. Mereka pakai Ninja, pakai apa? Ya, ayo. Kita masih pakai bukan apa-apa, emang tampang-tampangnya luar biasa, emang gaji mereka bisa demo. Kita mau demo aja susah, ini kan ancaman tertentu lah, nggak boleh ikut-ikut ini. Ya kalau mau meratakan semua ya minimal mungkin belum cair, Budi. Ya gua ini curhat sebenarnya, Des. Curhat, Tukin belum cair, Tuta belum cair, Serti belum cair, kan ya? juga belum cair. Aduh. Jadi kalau lagi kondisi begini, hidup segan mati pun tak mau. Waduh. Tadi Buran aja kita ngobrol, udah lama nggak ngobrol sama teman-teman. Lu ngobrol atuh di SD 4 tuh si James kemarin camping ya James ya. Aduh, kita pengen ngobrol bukan camping. Gue ke James tuh pengen laksanya doang sih. Laksa mau udah bosen. Coba nih ya. Kemarin pas Bu Desi ngajak, kebetulan P5 kita kan tingkat 10 kemarin, 2 minggu break dulu, terus baru selesai tuh tingkat 11. Jadi ada program P5 ke temanya kearifan lokal lah gitu, Banten Jawara gitu, Banten Jawara. Jadi biasa ngawal anak-anak, pas mau diajak
diajak sama Bu Desi sama Pak Andi ke ini main yuk ke SMP ke SD 4 Ngelaksa katanya. Saya nggak berangkat. Taunya jadi nggak Bu Desi tuh ke James tuh? Enggak, cuman say hello doang kita sama James ya. Wah. Paling ngedoain aja. Ngeliat James si Ahmad Yani, pokoknya lagi nonton konser. Wah, seru banget dah pokoknya. Di konser, wah luar biasa emang James. Iya. Kemarin Bu Desi SMK 2 kok cuma 3 orang itu yang dikirim. Kasihan di Maaf apel Bapak, senja. itu Saya bukan tanya, ranah ini saya. Maaf ya, salah Bapak salah ngeluh, jangan sama saya. Saya sama bukan abang Wakaseknya. Bu Desi ya harusnya ya. Aduh. Iya salah Bapak, salah curhat Bapak. Kasihan anaknya, saya tanya, ini dari SMK mana? SMK 2. Waduh, 3 orang. Hilang kemana? Ini nggak ada induknya, nggak ada apanya. Kasihan. Iya tuh, gimana? Nggak mau minta tolong ya, udah pinter gitu. Susah ini. Ya. Oke, kakak-kakak semua, mohon maaf nih Pak Budi ya, Bu Desi. Siap. Karena waktunya sudah jam 9 nih. Wah, nggak kerasa ya? Harus berakhir. Kak James udah ketawa aja Kak James nih. Alhamdulillah. James mau nyanyi, James. Udah pegang-pegang gitar dia. Oke. Sebelum saya akhiri, saya mau ngingetin terkait tugas ya kakak-kakak. Kemarin Siap. kan di Kak James sudah ada drive ya, yang bentuknya tugas semua, isi tugas. Itu silahkan dibagiin Kak James ke teman-teman, terus nanti diupload lagi di laporannya. Karena tadi saya sudah menyampaikan, ini yang apa namanya, ini kan masuknya ke PMM ya, PMM yang apa namanya notabene langsung ke pusat gitu. Jadi mungkin saya kasih nilai mungkin bisa jadi bagus-bagus, tapi kalau di dalamnya kosong kan repot juga gitu ya. Akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan lain nantinya. Jadi harapan saya tugas yang kemarin bukan hanya video, saya udah lihat Pak Budi, saya klik video, ke sampingnya lagi ada video lagi, mana lagi yang lainnya gitu kan. Gitu, nggak ada link yang ada isi tugas-tugasnya. Jadi akhirnya masukin apa namanya link drive yang isinya tugas-tugas. Kemarin udah ada kan, dikirim aja linknya lagi. Satu lagi boleh diperbanyak lah di situ. Iya. Tinggal Minta bantuannya ke James ya. Upload LK-nya aja sih sebenarnya. Iya, gitu aja. Jadi kemarin kebanyakan masih videonya doang. Iya. Uploadnya di mana 6 berapa? Yang upload itu Kenapa, yang Kom? tugas? Apa yang tugas? Nah, yang di yang 2 sampai 5 itu. Ya, 2.1 sampai 2.5 yang refleksi itu ya, yang reportnya, laporan. Biasa Pak Wan, kita mah mau capek gini video langsung aja masukin. Udah komplit semuanya. Soalnya lembar-lembar itu kan sebenarnya udah disiapkan tapi di-upload. Mungkin lebih tepatnya banyak kesibukan kali ya, kakak banyak kesibukan ya, bukan males ya Pak Jadi ya. Oke. Tenang di James komplit. James itu kantong Dipasing Doraemon. James. Yang mana sih LK-nya? Aduh. James sebagai kantong Doraemon, tolong dibagi ke teman-teman. Oke, Kak James sudah mulai menghilang nih ketika diminta nih. Mungkin bisa dicolek nanti ya Bu Ani ya di sekolah. Oke, itu aja kakak-kakak. Terima kasih ya, malam baik. ini. Terima kasih antusiasnya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat 3 JP. Terkait PR kita masih ada satu, Pak Budi, yaitu komunitas belajar. Kak James sudah ada komunitas, tinggal coba kita gali lagi komunitas belajar. Gimana caranya kita bisa mengaktifkan komunitas belajar minimal di sekolah kita masing-masing. Itu aja kakak-kakak. Mohon maaf nih, Pak Budi, Bu Desi, lagi asik ngobrol jadi saya tutup. Mungkin nanti bisa dilanjut nanti ya, atau ada pertemuan tatap muka, mungkin kita bisa ngobrol di warung kopi dan lain sebagainya. Saya akhiri kakak-kakak semua dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngobrol silakan dilanjut. Ya, minta modul PowerPoint. Linknya, kakak-kakak link dokumentasi kegiatan tatap muka itu sudah dikirim di grup ya? Siap. Tinggal disalin link aja itu.
Oke, silakan diupload ke kakak di LMS-nya. Jangan lupa. Ditambahkan, takutnya semua pada kirim video aja gitu, nggak dikirim link. Betul. Kalau tugas-tugas yang ditulis kemarin itu harus diupload ya? Iya, harapannya sih gitu. Yang LK kemarin kalau difoto sempat Iya. foto di aja. Harus dicari dulu nih kemarin disimpan di mana. Ketinggalan di SMP 1 kayaknya. Waduh, Nah, repot. colek yang punya kawasan. Mana yang punya kawasannya Di-upload, ngumpet dulu. dimasukin ke kantong tugas ya? Kalau ada satu punya siapa contoh mungkin bisa dikirim ke yang lain juga. Kalau nggak ada namanya. Siap. Tolong Ya, Kak diingatkan Casno lagi gimana? Kak Septi, khawatir Ya. ada tugas-tugas yang belum diselesaikan ya. Tolong diingatkan lagi Siap, Bu. misalnya apa yang belum gitu. Mm-mm. Siap, nanti Iya. saya kirim lagi. Iya, Tugas jadi sementara. saling mengingatkan. Jadi jangan sampai ada tugas yang terlewatkan gitu. Ya. Kak Septi. Itu Kang Ilham tuh.